Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan menyaksikan fenomena dari sebagian kaum muslimin yang mereka mengagungkan kuburan, yang mereka memuja-muja di kuburan sebagai tempat ibadah. Bahkan mereka jadikan ritual-ritual keagamaan di setiap tahunnya. Padahal di antara kesempurnaan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengagungkan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, mengagungkan tauhid, bahwa ibadah hanya diberikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun nyatanya ada sebagian kaum muslimin yang masih mengkultuskan kuburan, menganggap ibadah di kuburan itu lebih baik, lebih sempurna, lebih mustajab di sisi Allah Azza wa Jalla. Padahal kita tahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia atau 5 hari sebelum meninggal, beliau memberikan sebuah wasiat. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim wa salihihim masajida fala tattakhidul kubura masajida inni anhaakum an dzalik. Kita dengarkan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum wafatnya beliau. Beliau mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, orang Yahud maupun Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka masjid, tempat-tempat ibadah. Maka kalian janganlah, wahai kaum muslimin, menjadikan kuburan-kuburan orang soleh itu tempat ibadah atau masjid. Inni anhaakum an dzalik. Sungguh kami telah melarang hal yang demikian itu. Inilah wasiat Nabi kita alaihi salatu wassalam, agar kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau yang namanya wasiat, kita harus ingat-ingat selalu. Apalagi ini wasiat menjelang kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun anehnya teman-teman, sebagian kaum muslimin yang mereka mengaku keturunan Nabi dari kalangan habaib Ba'lawi, justru mereka adalah orang-orang yang gemar mengkultuskan kuburan, memuja-muja kuburan, dan mereka lakukan rutinitas di setiap tahun 2 kali, di bulan Sya'ban dan bulan Muharram. Berikut kami paparkan fatwa dari Mufti Perlis Malaysia yang menyebutkan tentang palsunya kuburan Nabi Hud yang mereka gadang-gadang, yang mereka klaim bahwasanya di Yaman itu, di Hadramaut itu ada kuburan Nabi Hud. Dan anehnya lagi, mereka ketika memutuskan atau mengklaim ini adalah kuburan, itu dengan mimpi teman-teman, dengan mimpi dari kalangan mereka. Tidak ada dasarnya dari hadis Al-Quran maupun hadis sama sekali. Dan kita tahu bahwasanya kuburan para nabi, tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang kuburan nabi, para nabi dan rasul. Tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan letaknya kuburan para nabi dan rasul
kecuali kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa hikmahnya? Hikmahnya akan dikhawatirkan orang-orang nanti akan mengklaim dan mengkultuskan kuburan tersebut. Baik teman-teman, kita akan simak bersama-sama ya kondisi bagaimana orang-orang dari kalangan Habib Ba'lawi mereka mengkultuskan kuburan ya dari kalangan wali-wali mereka yang ini justru bertentangan dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakta tentang kebohongan besar Habib klan Ba'lawi Yaman tengah viral di negeri jiran Malaysia. Hal ini terkait dengan keberadaan makam Nabi Hud alaihi salam. Seperti diketahui, makam Nabi Hud merupakan destinasi ziarah terbesar dan paling terkenal di Hadramaut, Yaman. Lokasi makam Nabi Hud berada di daerah bernama Syi'ib Hud yang berjarak sekitar kurang lebih 80 km dari kota Tarim. Masyarakat Hadramaut melaksanakan tradisi ziarah akbar di makam Nabi Hud ini pada setiap awal bulan Sya'ban selama 3 hari sekitar tanggal 8 hingga 10 Sya'ban. Ribuan peziarah yang datang tidak hanya dari daerah Hadramaut saja, tetapi juga para peziarah dari luar Hadramaut. Salah satu yang terbesar adalah para muhibbin dari Indonesia dan Malaysia. Salah seorang Habib yang biasa ini teman-teman siapa? Tahu kan? Ini pimpinannya, dedengkotnya yang pemandu acara pengkultusan kuburan, Habib Umar ya. Ini tadi disebutkan bahwasanya paling terbesar, pengunjung paling terbesar teman-teman mendatangi kuburan, katanya diklaim dalam makamnya Nabi Hud itu dari Indonesia dan Malaysia. Para mukibbin dari Malaysia dan Indonesia ini terbesar. Naudzubillah teman-teman ya. Semoga Allah jauhkan kita dari bentuk-bentuk kesyirikan. Nah ini nggak asing lagi muka ini ya. Ini Habib Umar sebagai pemandu, pemimpin dari acara ini. Pemimpin ziarah ini adalah Umar bin Hafiz. Ziarah Nabi Hud alaihissalam memiliki tata cara tersendiri yang diawali dengan ziarah ke Zanbal, dilanjutkan ke makam Syekh Abu Bakar bin Salim, kemudian menuju makam Nabi Hud alaihissalam di tempat yang disebut sebagai Syi'ib Hud. Seorang pendakwa di Perlis, salah satu bagian dari wilayah negara Malaysia, menyebut bahwa makam Nabi Hud alaihissalam yang ada di Hadramaut itu merupakan makam palsu. Ustadz Muhammad Abdul Qadir bin Sahak yang tercatat sebagai pegawai jabatan mufti negeri Perlis dalam salah satu ceramahnya yang viral di Malaysia dengan lugas menyatakan kepalsuan makam Nabi Hud tersebut. Berikut cuplikan videonya. Isu dakwaan mengatakan kubur Nabi Hud alaihissalam di Hadramaut, Yaman. Saya sebut di sini ada asar yang didakwa, asar yang ini riwayat daripada sahabat. Riwayat menceritakan perkataan sahabat. Ada asar yang didakwa daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tentang kubur Nabi Allah Hud di Hadramaut, Yaman. Sebab apa kita sebut pada malam ini? Kerana kita tengok perkara ini dikempen dalam negara kita ni. Jadi kalau dibiarkan, orang ramai tak tahu maklumat yang berbeza dengan apa yang dikempen. Namun asar tersebut tidak sahih seperti yang dijelaskan oleh Ahmad bin Hasan Al-Muallim dalam kitabnya Ziarah Hud alaihi salam wa ma fiha min dalalat wa munkarat. Ziarah makam Hud dan apa-apa yang berlaku padanya terdiri daripada perbuatan-perbuatan sesat dan mungkar. Ini penulis kitab betul begitu. Dikatakan dalam riwayat itu Ali bin Abi Talib pernah bertanya kepada seorang lelaki dari Hadramaut Yaman. Kata Ali, "Hal ra'aita kathiban ahmar yukhalituhu madarat hamra dha arakin wa sidrin kathirin bi nahiyati kadha wa kadha min ardi Hadramaut. Hal ra'aita?" Qala, "Na'am ya Amirul Mu'minin, wallahi innaka latan'atuhu na'ta rajulin qad ra'ah." Qala, "La, walakinni hadithtu anhu." Faqala al-Hadrami, "Wa ma sha'nuhu ya
ya Amirul Mukminin? Qala fihi qabru Hudin alaihi salam. Yang bermaksud, aku pernah mendengar Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bertanya kepada seorang lelaki dari Hadramaut. Aku mendengar ni, iaitulah Abu Tufail Amir ibn Wathilah, sahabat yang paling akhir meninggal dunia. Dia kata dia dengar Ali berkata, maksudnya lebih tepat, ada orang dakwa Amir ibn Wathilah, sahabat yang paling akhir meninggal dunia, mendakwa dia mendengar. Ali pernah bertanya kepada seorang lelaki Yaman, Hadramaut, apakah kamu pernah melihat himpunan pasir berwarna merah bercampur tanah simen berwarna merah? Terdapat banyak pohon arak ni baik kayu sugi tu, dan sidir ni biasanya daun bidara tu lah, pokok susah lah. Adapun arak kalau merujuk kepada kayu sugi tu tak besar pokok dia macam timbunan lah, dia tak meninggi macam tu. Di penjuru sekian tempat, mana Ali sebut secara terperinci tempat tu, di bumi Hadramaut Yaman. Apakah ada kamu melihat kawasan tersebut? Ali tanya kepada seorang lelaki dari Hadramaut tersebut. Jawab lelaki itu, wahai Amirul Mukminin, demi Allah, sungguh kamu telah benar-benar telah mensifatkan kawasan tersebut seperti seorang yang pernah melihatnya. Kata Ali, tidak, aku belum pernah melihatnya, tetapi aku diceritakan tentangnya. Kata lelaki Hadramaut tersebut, mengapa dengan tempat itu wahai Amirul Mukminin? Jawab Ali, padanya terdapat kubur Nabi Allah Hud alaihi salam. Ini riwayat dia. Kita orang yang mengaji agama ni, bila dia dapat hadis ni, dia bukan boleh sampaikan terus. Tanggungjawab orang mengaji agama sekarang ni, dia kena semak status riwayat. Betul ke dari perkataan Nabi? Sahih ke riwayat tu? Daif ke riwayat tu? Maka berdasarkan semakan saya, kita tak nafikan kisah yang ada disebut oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab At-Tarikhul Kabir, bukan dalam Sahih Bukhari. Dalam kitab At-Tarikhul Kabir dan kitab Tarikhul Kabir, Imam Bukhari tidak mensyaratkan riwayat itu sahih. Demikian juga Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsir dia. Dalam sanad riwayat ini terdapat riwayat bernama Salamah bin Al-Fadal dan Muhammad bin Abdullah bin Sa'id Al-Khuzai. Apa status sanad dia? Sanad hadis ini adalah lemah ataupun daif. Maksudnya lemah untuk disandarkan kepada Ali. Lemah. Kenapa? Kerana Salamah bin Fadal Al-Abrash yang ada dalam sanad hadis ini dinyatakan di dalam At-Taqrib. Dinyatakan dalam At-Taqrib, iaitu dalam kitab Taqrib At-Tahdhib. Kitab Taqrib At-Tahdhib karangan Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kata Ibnu Hajar, Salamah bin Al-Fadal ini seorang yang saduq. Saduq ni satu istilah untuk seorang periwayat yang layin, lemah, tak kuat. Orang periwayat ini bagaimana saya sebut di sini, tidak dijadikan hujah dengan menyendirinya beliau dalam periwayatan. Kalau riwayat ini dia seorang yang riwayat, dia tak jadi hasan, tak jadi sahih. Dia jadi lemah, hadis yang lemah disebabkan Salamah bin Fadal ni tak kuat. Dia saduq. Dia mesti kalau nak ambil hadis ni mesti ada sokongan riwayat orang lain. Tapi kalau dia seorang yang cerita tu, orang lain tak ada cerita, menunjukkan lemah riwayat tu. Itu alasan pertama. Kedua, demikian juga Muhammad bin Abdullah bin Abi Sa'id Al-Khuzai yang ada dalam sanad hadis tu seorang majhul. Majhul tak dikenali siapa. Siapa orang ni, siapa mengaji hadis dengan siapa, ambil hadis dengan siapa, tak dikenali orang ni. Tiada yang mengambil riwayat daripada beliau selain daripada Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ni itulah penulis kitab sirah Ibnu Ishaq. Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab dia Al-Jarh wa Ta'dil, beliau menyatakan seperti yang didengar daripada bapanya. Ketiga, alasan ketiga hadis ini tak sahih. Alasan ketiga kita tak boleh ambil hadis ini jika diandaikan riwayat ini sahih daripada Ali. Kalau betul kita kata tadi dari sudut dua alasan tadi, dua rawi yang ada dalam sanad hadis, sanad perkataan Ali itu ada bermasalah, tapi andaikan sahih, ia tetap tidak boleh dijadikan hujah untuk meletakkan kepastian kedudukan kubur Nabi Hud di Hadramaut Yaman. Ini kerana Ali tidak menyebut siapa yang menyatakan kedudukan kubur Nabi Hud alaihi salam di Hadramaut tersebut. Bahkan kita buat semakan lagi, kita akan nampak Al-Imam Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Ithaful Maharah bil Fawaid al-Mubtakirah min Atraf al-Ashirah. Kata Ibnu Hajar selepas dia letakkan riwayat tadi, Ali tanya Ali kata pasal kubur Hud di Hadramaut, Ibnu Hajar kata mauquf. Mauqufnya saya bukan dari perkataan Nabi. Sebab tu Ali kata hudistu anhu, aku diceritakan. Siapa yang ceritakan? Tak tahu.
mungkin orang dari Yaman tu sendiri yang cerita, orang lain dari Yaman yang cerita. Lalu Ali saja tanya dekat orang tu, Ali tak kata Nabi yang kata. Jadi hadis yang dipegang oleh sebahagian pihak untuk membenarkan tindakan mereka pergi buat upacara di kubur yang didakwa kubur Nabi Hud di Yaman itu, hadis itu tidak boleh dijadikan sandaran untuk membenarkan perbuatan tersebut. Di samping ceramahnya yang viral itu, Ustadz Muhammad Abdul Qadir bin Sahak dalam website pribadinya binsahak.com juga menulis artikel berjudul Kenyataan Para Ulama tentang kepalsuan dakwaan kubur Nabi Hud alaihissalam berada di Hadramaut, Yaman. Di dalam artikel ini diketengahkan pandangan 3 orang tokoh sejarawan dan ulama Yaman yang menyatakan bahwa makam tersebut adalah palsu. Pertama, pendapat sejarawan Hadramaut bernama Muhammad bin Abdul Qadir Ba Mutarrib dengan pendapatnya yang termuat dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut halaman 844. Demikian nukilannya. Adapun kuburan yang dipercayai oleh sebahagian orang Hadramaut sebagai kubur Nabi Hud alaihissalam sebenarnya menyalahi riwayat-riwayat sejarah lama, di antaranya menyalahi riwayat Al-Asbagh dan Al-Hamdani. Kedua, pendapat Asy-Syaikh Muhammad bin Ali Ba Fadal Al-Hadrami dinukil dari kitab Dakwah Al-Halab ila Thariqah As-Salab halaman 321 hingga 322. Syekh Muhammad bin Ali mengatakan demikian. Ziarah yang dilakukan penduduk Tarim, Seiyun dan lainnya ke kubur yang dikatakan kubur Nabi Allah Hud alaihissalam adalah perbuatan kebiasaan golongan sufi. Hud adalah seorang nabi kepada kaum Ad setelah kaum Nabi Nuh. Tidak diketahui secara terperinci sejarah mereka. Adapun ucapan salam kepada para nabi yang dilakukan selepas berwukuf di telaga, yang menurut kepercayaan mereka bahwa ruh-ruh para nabi berada di telaga tersebut merupakan perkara yang menimbulkan keheranan. Dari mana mereka mengetahui ruh para nabi dihimpunkan di situ? Dengan benar saya katakan bahwa mereka tidak memiliki bukti apapun, melainkan salah faham dan taklid buta. Tak ada yang lain. Bahkan andaikan benar kubur Nabi Nuh alaihissalam berada di situ, tetap saja tidak wajar untuk diadakan upacara menziarahinya setiap tahun, khususnya pada bulan Sya'ban. Jika kita berikan permakluman kepada orang awam disebabkan kebodohan mereka telah melakukan upacara tersebut, bahkan kita akan mencela tindakan mereka itu dan mereka yang menjadi pemimpin terhadap orang-orang awam yang bodoh tersebut. Benar, kita semua wajib beriman kepada kenabian Nabi Hud alaihissalam, bahwa baginda adalah seorang yang diutus menjadi rasul kepada kaum Ad di Ahqab. Ketiga, pendapat Asy-Syaikh Ahmad Al-Muallim Al-Yamani dinukil dari kitab Al-Quburiyah Nash'atuha wa Atharuha halaman 365. Syekh Ahmad Al-Muallim Al-Yamani berpendapat, termasuk kubur yang paling masyhur di Yaman secara umum adalah kubur yang dinisbatkan kepada utusan Allah Hud alaihissalam di timur Hadramaut. Inilah kubur yang paling masyhur dan paling ramai mereka yang menziarahinya. Demikian juga kubur yang paling banyak kelebihan dan keramat seperti yang dipercayai. Bahkan sebenarnya kuburan tersebut yang paling pelik dalam kubur-kubur yang diagungkan di seluruh dunia. Asy-Syaikh Ahmad Al-Muallim Al-Yamani selanjutnya merincikan titik-titik yang harus dinapaktilasi di area kubur Nabi Hud alaihissalam ini, sehingga mengesankan tak ubahnya serupa dengan prosesi manasik ibadah haji. Demikian katanya. Beberapa tempat itu adalah Telaga Mu'attalah, merupakan tempat berhimpunnya segala ruh para nabi dan wali. Demikian menurut kepercayaan mereka. Unta Nabi Hud yang menjelma menjadi sebongkah batu yang sangat besar ini benar-benar diagungkan oleh mereka, sehingga mereka akan memperluas area sekitarnya dan dijadikan tempat menunaikan sholat, tempat melakukan ibadah secara berjamaah. Di bagian bawahnya terdapat sebongkah batu kecil berlubang yang menurut mereka di situ merupakan tempat kaki Nabi Hud alaihissalam. Sama seperti di Mekah, sekitar Ka'bah terdapat makom Nabi Ibrahim alaihissalam.
Adapun manasik zamaniyah dan amaliyah adalah tempat perkumpulan yang dilakukan sekitar kubur Abu Bakar bin Salim dan anak-anaknya ketika berniat menuju ke Syi'ib Hud. Kemudian bergerak menuju Muhazzabah, yaitu tempat melontar untuk semua yang datang berziarah. Kemudian bergerak menuju ke kubur Kafirah untuk mencela dan meludahinya. Kemudian sampai ke As-Sa'ab dan mandi di sungai Hud yang dipercaya sebagai sungai dari surga. Semoga narasi singkat ini dapat menambah pengetahuan tentang catatan hitam terkait dengan Ba'alawi Yaman. Jika makam Nabi Hud alaihi salam yang ada di Hadramaut Yaman dianggap sebagai makam palsu, maka di manakah makam Nabi Hud yang sebenarnya? Sebagai tambahan informasi, menurut wikisia.net, makam Nabi Hud alaihi salam terletak di pemakaman Wadi As-Salam di kota Najab, Irak. Lokasi pemakaman ini diakui oleh Badan Dunia PBB UNESCO sebagai situs pemakaman terbesar di dunia. Menurut sebagian riwayat, ada dua makam Nabi Samawi, yakni Hud dan Soleh, di pemakaman Wadi As-Salam ini. Pada mulanya, kedua makam ini dibangun kubah dan bangunan dari kapur dan batu oleh Allamah Bahrul Ulum. Barulah pada tahun 1330 Hijriah, bangunan itu direnovasi oleh salah seorang dermawan Iran dan kuburnya dilapisi dengan marmer. Wallahu a'lamu bishawab. Baik teman-teman, telah kita saksikan tadi begitu dahsyatnya ya, benar apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada nanti dari umatnya yang mereka mengagungkan kuburan, mengkultuskan kuburan, dan kita lihat sudah menjadi perayaan setiap tahunnya. Ya, setahun dua kali teman-teman, di bulan Muharram dan bulan Sya'ban mereka adakan. Ramai, sudah kayak ibadah haji. Ya, ini semakin yakin dan semakin menambah keimanan kita teman-teman, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan kepada umatnya, jangan sampai kalian menjadikan ya kuburan-kuburan para nabi atau orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Ternyata betul sabda Nabi itu terwujud, dan ada ternyata di antara umatnya. Beliau diwanti-wanti sama Nabi jangan sampai, ya, Nabi melarang keras, karena ini semuanya menjurus kepada bentuk-bentuk kesyirikan. Di hadis yang lain disebutkan, la'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Sungguh Allah telah melaknat, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sama halnya tadi ya, ajaran-ajaran klan Ba'alawi yang ada di Tarim di Yaman. Mereka mengklaim bahwasannya itu kuburan Nabi Hud. Lantas mereka bangun dengan semegah, lantas jadikan tempat-tempat ritual untuk ibadah. Na'udzubillahi minasyirki wad dhalal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan dan kesesatan, teman-teman. Coba kita bisa bayangkan. Kita bayangkan ya, seandainya kota Mekah dan Madinah itu dikuasai oleh orang-orang seperti ini modelnya, pemuja kuburan, penyembah kubur seperti ini, apa yang akan terjadi teman-teman? Mekah, Madinah, apa yang akan terjadi nanti? Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala-galanya. Allah akan menegakkan ya, senantiasa akan memberikan pertolongan kepada hambanya. Dan siapa yang berhak untuk menguasai Makkah dan Madinah?
yaitu orang-orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, bukan orang-orang yang suka atau gemar melakukan kesyirikan. Baik teman-teman, semoga video ini menjadi bukti ya, kita nggak asal ngomong teman-teman ya. Ternyata inilah ajaran dari klan Ba'alawi yang ada di Tarim, yaitu mengkultuskan kuburan, makam yang disangka adalah orang-orang soleh maupun dari kalangan para wali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.